berpegang kepada kebenaran dan pemahaman salafus saleh. Meskipun mereka sendiri berpegang kepada pemahaman sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yaitu mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Walaupun engkau sendirian, itu disebut al-jamaah. Jadi yang dimaksud dengan perintah berpegang kepada jamaah, maksudnya berpegang kepada kebenaran yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia Ahlussunnah wal Jamaah, ya pertama kali harus betul-betul dia mentauhidkan Allah. Ilmunya dulu harus betul. Ketika dia mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, ilmunya harus benar dulu. Dia nutut ilmunya, dia belajarnya di mana? Apakah dia belajar kepada tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah atau tokoh Ahlussunnah? Atau bacaannya, bukunya dia, rujukannya, referensinya dia jelas atau tidak? Kalau referensinya kepada ulama ahli kalam, ahli filsafat, ya ilmunya juga diragukan dia. Ilmunya harus jelas. Jadi nggak bisa dia menisbatkan cuma sekedar nama aja dia Ahlussunnah, tapi pada akhirnya bukan Ahlussunnah. Karena apa? Ilmunya sudah salah. Kita belajar kepada ahlul bid'ah menurut syariat dibolehkan atau tidak? Tidak boleh. Bahkan termasuk tanda kiamat kata Nabi. Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayultamasal ilmu indal asaghir." Sesungguhnya di antara tanda kiamat yaitu orang belajar kepada al-asaghir. Belajar kepada siapa? Al-asaghir. Kata Abdullah ibn Mubarak, yaitu ahlul bid'ah. Dan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi enggak boleh. Makanya kalau orang mengatakan dia Ahlussunnah wal Jamaah, harus jelas dulu ilmunya. Belajar dia tidak ilmu syar'i ini. Quran was sunnah ala fahmi salaf. Yang kedua, keyakinannya dia benar atau tidak? Keyakinannya. Yang ketiga, perbuatan dia menyalahi sunnah atau tidak? Kalau dia berbuat bid'ah, nggak bisa. Makanya dai-dai yang mengajak kepada haman Ahlussunnah wal Jamaah juga harus dilihat. Akidahnya harus selamat, manhajnya harus selamat, amalnya juga harus selamat. Nggak setiap orang bisa berdakwah. Atau orang mengatakan kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, banyak semua orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang. Bahkan dulu pada abad keempat itu semua orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Abad kelima, yang penting bukan Syiah. Jadi di situ masuk Mu'tazilah, Asy'ariyah, segala masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Selain Syiah. Nah, sekarang kita lebih tegas lagi di sini, Ahlussunnah yang mana? Yang dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah, yaitu yang betul-betul ilmunya benar, keyakinannya benar, amalnya benar. Jadi bukan sekedar pengakuan. Tadi sudah saya contohkan. Kalau orang masih mengakui bahwa wali-wali itu bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa tentang rezeki, ya bukan Ahlussunnah. Keyakinan syirik, syirkun akbar. Atau Nabi Muhammad SAW itu bisa datang, ya, ketika dibacakan barzanji atau maulid, kemudian bisa mengabulkan doa, syirik. Karena mengabulkan doa itu hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam kalian berdoa kepada aku akan kabulkan doa. Hanya Allah yang mengabulkan doa, yang lain tidak bisa. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga menghilangkan mudarat. Hanya Allah. Ini harus jelas. Keyakinannya harus jelas. Karena paling pokok dalam kita memahami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya akidahnya, akidah, keyakinan ini harus jelas. Kalau masih yakin kepada apa di sini namanya, jimat-jimat, dukun, apa, mantra-mantra, ini syirik. Nggak boleh dia punya keyakinan seperti itu, nggak boleh. Atau kadang-kadang dikasih tali di sini atau di perutnya dikasih tali supaya tidak terkena sihir, supaya sembuh dari penyakit. Ini nggak boleh, syirik. Kata Nabi bersabda, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tangkal-tangkal, jimat-jimat syirik. Kata Nabi.
Hadis sahih. Jadi keyakinannya harus jelas kalau di Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, mereka Ahlussunnah wal Jamaah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Mereka juga disebut dengan ahlul hadis. Mereka disebut juga dengan ahlul athar, ahlul ittiba', at-taifatul mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan al-ghuraba, yaitu orang yang asing. Ahlul hadis ini ada riwayat dari Imam Bukhari, Imam Ibnu Madini dan yang lainnya, kata mereka ketika menyebutkan golongan yang selamat, mereka ahlul hadis. Ahlul athar artinya orang yang mengikuti athar Nabi. Kemudian athar Nabi dan sahabat. Ahlul ittiba karena mereka ittiba kepada Rasulullah dan sahabatnya. At-taifah al-mansurah yaitu golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Al-firqatun najiyah golongan yang selamat. Dan ini semuanya satu nama. Enggak dibedakan, sama semuanya. Tentang at-taifatul mansurah, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka, dan orang yang menyelesaikan mereka sampai datang perintah Allah, dan mereka tetap di atas yang demikian itu. At-taifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah. Ditolong karena mereka berpegang teguh kepada akidah yang benar, kepada manhaj yang benar, pemahaman yang benar diamalkan, akan ditolong oleh Allah SWT. Dan nanti di akhir zaman itu mereka ada terbanyak di Syam. At-taifah al-mansurah di Syam. Kemudian mereka juga disebutkan dengan al-ghuraba, orang yang asing. Nabi bersabda, badal islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-ghuraba, orang yang asing? Antum lihat di bawahnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika suatu hari Rasulullah SAW menerangkan tentang makna dari al-ghuraba. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, unasun salihuna fi unasi su'in katsir may ya'sihim aktsar mimma yuti'uhum. Yang dikatakan ghuraba yaitu orang-orang yang saleh, yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Waddah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Di sini disebutkan yang dikatakan ghuraba yaitu orang yang saleh. Jadi ketika seseorang mengatakan dirinya sebagai orang yang gharib, orang yang asing, dia harus jadi orang yang saleh dulu. Kalau disebutkan orang itu saleh, pertama kali akidahnya benar. Pertama kali akidahnya benar, pemahamannya benar, itu saleh. Jadi kalau dikatakan saleh, akidahnya benar, pemahamannya benar, amalnya benar, itu yang saleh. Kemudian dia berada di tengah-tengah orang yang banyak. Yang banyak ini yang jelek, yang sudah menyalahi syariat. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, sudah jelek mereka. Yang mendurhakai mereka lebih banyak dari yang taat. Jadi ketika kita berada di tengah-tengah itu, kita berusaha untuk mendakwakan kepada mereka, memperbaiki mereka. Ini dikatakan ghuraba. Ditolak oleh mereka.
dianggap aneh, dakwah kita ini dianggap asing oleh mereka. Karena kita mengajak kepada kebenaran. Kita mengajak kepada pemahaman yang benar. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Yang dikatakan ghuraba, orang-orang yang memperbaiki di saat manusia sudah rusak. Memperbaiki yang terbaik itu apa yang perbaiki pertama kali? Apa? Akidah. Satu masyarakat, ini sudah rusak masyarakat ini. Ya, tentang ekonominya, tentang akhlaknya, tentang muamalahnya, tentang segala macam rusak. Akidahnya sudah rusak. Yang pertama kali diperbaiki apa? Akidahnya dulu. Jadi bukan yang diperbaiki soal masalah ekonomi, bukan masalah politik, akidahnya dulu. Tegakkan dulu masalah akidah. Nabi SAW ketika di Mekah, masyarakat jahiliyah ini sudah rusak. Semuanya rusak. Tentang masalah politik rusak, tentang masalah rumah tangga rusak, masalah perkawinan rusak mereka, masalah makanan mereka rusak, makan bangkai mereka, masalah yang lain banyak rusak mereka sudah. Jual beli dan segala macam muamalah sudah tidak benar. Yang Nabi perbaiki apa dulu? Akidah nomor 1. Tauhid, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Baru setelah itu yang lainnya diperbaiki oleh Rasulullah. Mereka minum khamr, tapi Nabi waktu itu belum melarang khamr. Yang tauhid itu diperbaiki. Dan saat itu para sahabat yang masuk Islam masih minum khamr. Masih minum khamr. Belum diharamkan. Karena yang pertama kali apa dulu? Bagaimana kesyirikan ini musnah, hancur kesyirikan ini supaya tauhid tegak. Itu pertama kali. Baru setelah itu disampaikan yang lain oleh Rasulullah SAW yang bertahap. Maka untuk memperbaiki di sini yang dikatakan ghuraba, mereka memperbaiki di saat manusia sedang rusak. Maka yang perbaiki apa dulu? Makanya antum pun ketika berdakwah kepada keluarga, yang pertama kali perbaiki masalah tauhid. Tauhid ini dulu. Kemudian akhlaknya diperbaiki, kemudian muamalah diperbaiki sampai menjadi baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan alladzina yuslihuna ma afsanasu min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku, sunnah Rasulullah sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Ini riwayat Tirmidzi, kata Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Tapi ada sebagian ulama mengatakan riwayat ini ada kelemahannya. Jadi memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi. Kita ini berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi. Yang tidak termasuk sunnah, kita jelaskan bahwa itu tidak termasuk sunnah. Yang bid'ah kita katakan bid'ah. Cuma ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, ketika kita mengatakan bahwa ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini benar, ini salah, ini harus sampaikan dan harus lantang kita menyampaikan. Ketegasan itu harus ada. Cuma dipahami oleh orang, dipahami bagaimana? Keras. Dakwah Ahlussunnah ini, dakwah salaf ini keras. Karena salah paham. Mereka salah paham, dianggap kalau kita mengatakan yang hak ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, dianggap keras. Tidak keras. Justru dengan ini umat akan tahu, ini benar, ini salah. Karena selama ini banyak juga para dai yang menyampaikan, ketika ditanya ini bagaimana hukumnya, ya boleh saja. Ini enggak apa-apa. Bahkan ada yang berani mengatakan bid'ah itu sunnah. Alasannya apa? Supaya umat tidak pecah. Tetap nanti akan berpecah juga umat ini. Lebih bagus kita sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan dakwah tauhid kepada orang-orang musyrikin, Nabi dituduh apa? Dituduh apa Nabi? Pemecah belah umat oleh paman-pamannya. Dan memang ada reaksi ketika kita menyampaikan kebenaran ini, ada reaksi. Ada reaksi. Tapi kita bukan berarti bahwa kita ini untuk memecah belah, tidak sama sekali. Kita berusaha untuk menyatukan di atas apa? Di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Bukan memecah belah, tidak ada niat sama sekali. Dan salaf
Ahlu sunnah sangat jauh dari memecah belah umat, sangat jauh. Mereka tidak mau memecah belah umat. Justru mereka berusaha menyatukan umat ini. Disatukan di atas apa? Disatukan di atas sunnah. Bukan di atas golongan atau fanatik golongan atau yang lain, tidak. Tapi dia satukan di atas sunnah. Selanjutnya, ahlu sunnah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, semuanya disebut juga ahlul hadis. Penyebutan ahlu sunnah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah dengan ahlul hadis suatu hal yang masyhur dan dikenal sejak generasi salaf. Karena penyebutan itu merupakan tuntutan nas dan sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Hal ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari para imam seperti Abdullah ibn Mubarak, Ibn al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ahmad bin Sinan dan yang lainnya rahimahumullahul jami'. Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah, beliau berkata, apabila aku melihat seorang ahli hadis seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Mereka telah menjaga prinsip-prinsip agama untuk kita dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah memuji ahlul hadis, mereka memuji ahlus sunnah. Pada hakikatnya Imam Syafi'i itu mengikuti pemahaman salaf. Antum bisa lihat di dalam kitab Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Wahhab Al-Aqil, ya, dosen di Jamiah Islamiyah Madinah. Dalam 2 jilid beliau menulis tentang Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i menentang akidah, menunjukkan bahwa manhaj Imam Syafi'i adalah manhaj salaf. Beliau mengikuti akidah salaf. Adapun orang-orang yang menisbatkan bahwa mereka mengikuti Imam Syafi'i, kalau kita tanya kepada mereka, rujukannya tidak kepada Syafi'i, tidak kepada Imam Syafi'i, tidak tentang akidah maupun tentang fikih. Tentang akidah maupun tentang fikih, mereka jauh dari Imam Syafi'i. Apa yang Imam Syafi'i tidak lakukan, mereka lakukan. Jadi penisbatan ini tidak benar. Dan Imam Syafi'i juga melarang umatnya untuk apa? Untuk mengikuti beliau. Beliau mengatakan, apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Dan semua imam mengatakan demikian, melarang umatnya untuk taklid kepada beliau. Kemudian selanjutnya, Imam Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullah menjelaskan tentang Ahlus Sunnah. Kata beliau wafat tahun 456 Hijriah. Ahlus Sunnah yang kami sebutkan itulah Ahlul Haqq, sedangkan selain mereka adalah Ahlul Bid'ah. Karena sungguhnya Ahlus Sunnah adalah para sahabat radhiyallahu anhum, dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka dari tabi'in yang terpilih, kemudian ashabul hadis yang mengikuti mereka dari ahli fikih, dan setiap generasi sampai pada masa kita sekarang ini, serta orang-orang awam yang mengikuti mereka baik di timur maupun di barat. Itu disebutkan dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal. Adapun perkataan Imam Syafi'i yang tadi di atas itu disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah. Kapan munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah ada sejak generasi pertama umat Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Pada hari yang di waktu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Dalam surah Al-Imran ayat 106. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yakni pada hari kiamat ketika menjadi putih wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi hitam wajah Ahlul Bid'ah dan perpecahan. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga bisa dilihat dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah ini sudah ada
sejak zaman sahabat. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan istilah yang baru. Tentunya yang dimaksud oleh Ibnu Abbas ini Ahlussunnah yaitu orang yang mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Jadi ukurannya mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Kalau ada orang di zaman tabi'in, dia tidak mengikuti sahabat, dikatakan siapa? Ahlul bid'ah. Mereka bertemu dengan sahabat seperti siapa? Khawarij, Syiah. Mereka ada pada zaman itu, tapi tidak mengikuti sahabat. Tidak mengikuti sahabat. Makanya ukurannya bagaimana? Ukuran orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Meskipun mereka tinggal pada masa itu. Kemudian dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah seperti Imam Ayyub As-Sikhtiyani yang wafat tahun 131 Hijriah berkata, apabila aku dikabarkan tentang meninggalnya seorang Ahlussunnah, seolah-olah salah satu anggota tubuhku hilang. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga berkata, aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang kepada Ahlussunnah dengan baik, karena mereka adalah ghuraba, alangkah sedikitnya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 161 Hijriah. Kemudian juga Fudail bin Iyad wafat tahun 187 Hijriah. Beliau berkata, Ahlussunnah berkata, iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi kalau Ahlussunnah itu mengatakan iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Bukan qaulun aja atau i'tiqad aja, amal masuk. Kalau amal tidak masuk ke dalam iman, maka dikatakan dia sebagai murji'ah, bukan Ahlussunnah. Jadi iman itu i'tiqad dengan hati, berkata dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Qaulun wa amal. Begitu juga Imam Abu Ubaid bin Qasim bin Salam mengatakan demikian. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian tentang as-sunnah. Kata beliau bahwa mazhab ahlul ilmi, ashabul athar, ahlus sunnah, mereka dikenal sebagai pengikut sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari semenjak zaman sahabat hingga pada masa sekarang ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga mengatakan demikian, yang wafat tahun 310 Hijriah. Begitu juga Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah. Ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Aqidah At-Tahawiyah. Jadi kalau kita lihat penukilan para ulama menunjukkan bahwa Ahlussunnah itu sudah terkenal sejak zaman dahulu. Imam Al-Lalikai menulis kitab namanya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saya tulis buku juga Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini buku yang saya tulis ini Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, buku ini. Ini Syarah Aqidah, isinya dalam buku ini saya tulis tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di awalnya saya sebutkan tentang penjelasan Imam Syafi'i, tentang akidah Imam Syafi'i. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian istilah ini juga, istilah Ahlussunnah wal Jamaah, ini bantahan terhadap siapa? Terhadap Asy'ariyah. Asy'ariyah muncul pada abad ketiga atau 4 Hijriah. Sedangkan Ahlussunnah sejak kapan? Sejak zaman sahabat sudah ada istilah tabi'in. Sedangkan Asy'ariyah kapan munculnya? Abad keempat. Yang dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, awalnya mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Kurang lebih selama 40 tahun. Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian setelah itu di Baghdad beliau menyatakan, saya buka jubah saya ini dan saya tanggalkan, saya lepas pemahaman
i'tizal, sebagaimana saya membuka jubah saya ini. Nah, kurang lebih 7 tahun